Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Awal. Welcome back to our channel. Now we are going to discuss how to solve or how to deal with structure questions on the TOEFL test. Skill pertama yang harus kita perhatikan adalah yakin atau pastikan terdapat subjek dan verb kata kerja dalam sebuah kalimat. Karena syarat kalimat itu ada dua kata yang menempati subjek dan predikatnya. Contoh, I study, you study. Itu dua kata, tetapi kata tersebut menempati subjek dan verb, maka itu disebut kalimat. Berbeda dengan frasa, meskipun eh, lebih dari dua kata, tetapi kata tersebut tidak menempati subjek dan verbnya, maka tidak disebut kalimat. Contoh, talking to the moon. Talking to the moon itu lebih dari dua kata, tapi itu disebut frasa. Kenapa? Karena nggak jelas siapa yang talking to the moon atau apa yang talking to the moon. Contoh nomor satu, blah 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 was backed up for miles on the freeway. Was backed up itu terhambat for miles hingga bermil-mil on the freeway di jalan tol. Oke, kalau kita mengerti artinya itu akan lebih mudah mencari jawaban. Tetapi apabila tidak mengerti, bagaimana caranya? Yaitu dengan em, karena tadi kita harus memastikan bahwa kalimat memiliki subjek dan verb. Nah, di sini kalimat ini tidak ada subjeknya. Nah, yang bisa menempati subjek adalah pronoun, kata ganti, they, contohnya ya, they, we, you, I, noun, kata benda, terus ada jiran atau verb ing atau infinitive, to infinitive. Nah, kita masuk ke dalam pilihan jawaban. Ada kata yesterday, in the morning, traffic, dan cars. A dan B itu tidak bisa menjadi subjek karena itu kata keterangan, ya, keterangan waktu. Pilihannya adalah C dan D. Ya. Untuk memilih jawaban yang paling benar adalah dengan memperhatikan predikatnya. Predikatnya di situ ada kata was back, was. Karena dalam bahasa Inggris ada yang namanya konjugasi atau kesesuaian antar subjek dan predikatnya. So, was itu berkonjugasi dengan singular nouns atau kata benda tunggal. C yang paling benar. Traffic itu kata benda tunggal. Sedangkan cars itu kan aslinya car, ya. Ada huruf S di belakang car, itu menandakan kata benda jamak. Sekarang kalian coba temukan jawaban yang paling tepat dengan menulis jawaban kalian di komentar. Skill yang kedua yaitu berhati-hatilah terhadap object of prepositions, objek dari kata depan. Contoh preposition di sini bisa berupa at, with, after, before, behind, dan yang lain-lain. Oke, karena kenapa harus berhati-hati terhadap object of preposition ini? Karena sering dianggap menjadi subjek dari sebuah kalimat. Perhatikan contoh di sini, ada kata with his friend. Oke, titik-titik found the movie theater. Dengan temannya, titik-titik found the movie theater. Kata his friend itu sering dianggap sebagai subjek, padahal itu adalah object of preposition with. Nah, ada kata with sebelum kata his friend, maka dipastikan itu bukan merupakan subjek, ya. Itu merupakan objek dari kata with, karena nggak mungkin satu kata secara bersamaan menjadi subjek dan objek dalam sebuah kalimat.
So, karena di dalam kalimat ini masih membutuhkan subjeknya, maka pilihan yang paling tepat adalah B. Ada kata he. He itu adalah pronoun atau kata ganti. Ya, he, she, it, I, you, they, we. Sedangkan pilihan A, C, D itu tidak bisa menempati subjeknya. Kita lanjut di skill ketiga, yaitu be careful of appositives. Hati-hati terhadap appositives, karena appositives sering dianggap sebagai subjek dari sebuah kalimat. So, what is appositive? Apa itu appositive? Yaitu adalah kata benda atau kumpulan kata benda yang bisa saja ya tempatnya ada setelah subjek maupun sebelum subjek. Dan itu merupakan keterangan tambahan bagi si subjek. Contoh di sini kata Sally, the best student in the class. Oke. Yang mana subjeknya di sini? Sally is the subject of the sentence. Oke. Sally adalah subjeknya. Sedangkan the best student itu adalah si Sally sendiri atau si subjek sendiri. Keterangan tambahan untuk Sally. Oke. Tips untuk membedakan apositif antara dan subjeknya adalah dengan melihat koma. Biasanya apositif itu diapit oleh koma. Ya, diapit oleh koma. Perhatikan contoh soal berikut ini. George is attending the lecture. Oke, George is attending the lecture. Perhatikan kata George. George itu diapit dua koma. Oke, sebelum kata George itu ada koma dan sesudah kata George itu ada juga koma. Maka sudah dipastikan bahwa George itu bukan merupakan subjek dari kalimat ini. Oke, itu adalah apositif atau keterangan tambahan bagi si subjeknya. Karena di dalam kalimat ini masih membutuhkan subjek, maka kita pilih kata atau pilihan yang terdapat di dalam layar ini, kata yang bisa menempati subjek. A, B, C itu tidak bisa menjadi subjek karena mereka adalah eh, kata keterangan or adverb. Oke. Satu-satunya yang benar yaitu adalah D, my friend. Kata benda bisa menjadi subjek dan sesuai dengan konjugasinya. Well, it's all I can say to you guys. I hope it will be very useful for you to get better understand on how to deal with the question structure of the triple test. And we will meet again. I will share with you in the next video about the next skill. Okay. See ya. Thank you so much.